Ngapain gue suka? Pengen poligami kau kan, ngejar-ngejar aku kau. Enggak lah, Nggak mau aku sama Oten. Ivon, siapa yang sama kamu, Rifa? Alah, betul aku aja kau screenshot banyak cerita kau. Udah diam kau. Enggak lah, aku mau Udah turun. diam. Turun. Itulah contoh-contoh ini Ivon, contoh-contoh anak Tuhan yang NPD Ivon. Foto ini di screenshot sama dia, tapi sosokan dia. Silakan Ivon boleh bertanya saja kalau awam, kalau punya ilmu boleh menjawab. Begitu. Saya nggak punya ilmu, saya awam. Ya baik, Sister Ivon bertanya saja. Sister Ivon. Bertanya, oke. Ready. Gini loh, kan saya punya saudara. Iya. Dia menyelesaikan ya dari kecil sampai gede menyelesaikan sekolahnya. Nah, terus itu dengan orang tua, maksudnya divorce. Lalu dan maminya itu dia seorang pelacur. Sorry ya saya mengatakan kata-kata kasar di sini ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau seperti itu gitu? Nggak apa-apa gitu atau ada sesuatu kah atau bagaimana itu? Masalahnya apa? Yang menjadi permasalahan apa? Itu apa? Ya bagaimana menurut Udi gitu? Ya apanya yang menjadi pertanyaan dari Sister Ivon ini apanya gitu loh? Apa gitu yang menjadi poin permasalahannya? Itu kan anaknya kan sekolah hidup ya kan semua kan uang hasil dia melacur. Baik, pertanyaannya apakah uangnya itu dimakan sama si anak ini, nasib si anak ini seperti apa? Begitu mungkin maksud Ivon. Ya enggak, nasibnya baik, maksud si anaknya bukan, itu maksudnya berdosa atau tidak si anak itu makan uang dari hasil pelacuran, begitu kali maksudnya. Ya yang saya tanyakan itu maminya gitu. Oh, maminya berdosa lah, Dek. Berdosalah kan melacur kecuali dia bertobat. Di dalam Islam itu bahkan seorang pelacur pun masuk surga hanya karena memberi makan minum seekor anjing. Dan bahkan ada nabi-nabi yang dilahirkan dari seorang pelacur. Pelacur itu yang nista dan yang berdosa itu perbuatannya, bukan si manusianya. Iya, karena perbuatannya kan itu hasil dari uang dia melacur kan hasilnya kan itu ternyata kan buat hidup anaknya, buat sekolah sampai dia selesai seperti itu. Nah, setelah anaknya selesai bekerja baru maminya bisa, dan usia juga mungkin ya, baru maminya bisa lepas dari dunia gelap itu gitu loh. Izin. Tetap perbuat ya, silakan Iqbal. Dosanya ditanggung Edis, Bu. Enggak. Bercanda, Jadi Bu. gini, Sister Ivon, perbuatan dosa itu tetap berdosa, tetapi ketika si ibunya bertaubat, maka itu kembali kepada Allah. Apakah Allah akan memberikan kafarat kepada orang tersebut atau apakah Allah akan mengampuni, itu kembali kepada Allah sebagai yang memiliki hak untuk mengampuni dan untuk membalaskan. Saya tidak punya otoritas, tetapi yang namanya dosa tetap dosa. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarrati khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrati syarran yarah. Perbuatan barang siapa yang berbuat kejahatan sebiji atom tetap akan tidak luput, perbuatan yang baik sebiji atom tetap akan mendapatkan balasannya. Kurang lebih seperti itulah maknanya. Jadi ketika si wanita tersebut dia tahu bahwa itu berdosa dan dia langgar itu, dia berdosa pada saat itu. Cuman mungkin ketika dia sudah bilang sama maminya dan dia bertaubat dan tobatnya betul-betul taubatan nasuha, wallahu a'lam bisawab, bisa jadi Allah mengampuni dosa beliau gitu loh. Dan saya tidak bisa memastikan itu dalilnya banyak. Allah berkata, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, aku akan ampuni dosa-dosa kalian, seperti itu. Dan hukuman itu bisa berjalan nanti ketika mungkin dia kena penyakit atau hidupnya susah, seperti itu.
Itu kafarat namanya. Hukuman yang dia tidak tahu kalau dia sedang menjalani hukuman Iya, untuk iya. menghapuskan dosa-dosa dia. Wallahu a'lam bishawab ya. Dalilnya itu ada dalam riwayat hadis. Allah mengatakan bahwa nanti kafarat itu terserah kepada Allah. Seperti itu. Yvonne. Good, good. Dan siapa yang bisa mengampuni dia? Melalui, kan ada melalui, ada perantara khusus yang untuk pengampunan dosanya dia. Dia diampuni kalau dia beriman dan beramal soleh. Amalan solehnya sendiri yang akan menghapus dosanya. Amalan solehnya, usaha dia, amalan baiknya, ketika dia ikhlas lillahi ta'ala, bekerja menjadi pembantu rumah tangga, dia lelah dan capek, dia bersyukur akan hal itu adalah amalan soleh. Amalan solehnya itu yang akan menghapus sendiri. Jadi dia tidak butuh tumbal orang lain, dia bertanggung jawab sendiri, karena Islam itu mengajarkan untuk bertanggung jawab, bukan untuk mengajarkan bahwa kau yang berbuat, orang lain yang menanggung. Tidak ada begitu. Sebenarnya dalam kitab perjanjian lama pun diajarkan bertanggung jawab. Tidak mungkin bapak dihukum karena dosa anaknya, begitupun sebaliknya. Seperti Perjanjian itu. lama? Yes, dalam kitab Yeskiel. Tidak mungkin anak dihukum karena bapaknya, tidak mungkin bapak dihukum karena anaknya. Oh, ada dong sayang. Oh, Uni ada perjanjian lama, perjanjian baru kah? Uni nggak ada, itu kitab Anda, Dek. Oh, Anda Itu kitab mengatakan Yvonne. saya. Oh, Iya kan Uni cuma bilang di perjanjian lama ada. Di Al-Quran nggak ada perjanjian lama, perjanjian baru. Adanya nasak dan mansuk. Tapi Ipon nggak ngerti itu. iya, saya nggak ngerti. Saya cuman apa namanya, hanya tahu bahwa seseorang yang apalagi bikin perbuatan ya itu sudah melampaui, ya sudah buruk lah ya. Habis dia nggak bisa apa-apa lagi ya kan selain itu ya kan. Bukan kita yang menentukan, Yvonne. Melalui seorang Ipon. pastor. Ipon, Iya. itu kan di perjanjian lama di Biblemu ada tertulis tentang penebusan Ada, salah. aku Tentang, tahu weh. ya, itu caranya kan ada. Ketika seseorang berbuat salah, dia merasa bersalah, mengakui kesalahannya, ya, dan menyampaikan itu pada imam, lalu membuat penebus salah dengan berkorban. Ini maksudnya apa? Supaya dia itu bisa bertobat, mengakui kesalahannya, karena ada kesusahan yang diberikan padanya untuk menebus dosa kan. Membuat orang itu jadinya akan membuat orang jera atas apa yang dilakukannya itu salah, itu membuat dia sulit. Selain daripada dirinya merasa bersalah, dia harus mengeluarkan korban. Kalau misalnya melalui perantara maksudmu itu buat apa? Nggak membuat orang bertobat. Semua pengajaran keagamaan para nabi kepada orang yang bersalah itu mengajarkan tentang pertobatan, termasuk Yesus, termasuk Nabi Muhammad. Jadi kalau salah bertobat, dosamu diampuni. Ada Yesus kah di dalam? Semua pengajaran saya pakai global, bukan cuma Islam, Kristen, Yahudi. Ya, Ada di dalam Islam itu, Yesus itu. Di dalam Islam itu kami mengenal Nabi Isa, adekku, Yvonne, sisterku yang cantik ya. Jadi gini Yvonne, saya tadi mengutipkan kitab perjanjian lama itu untuk mengingatkan Yvonne bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu mengatakan tidak menghukum anak karena dosa bapaknya, begitupun sebaliknya. Jadi ketika Yvonne mengatakan bahwa Yvonne butuh perantara, itu doktrinnya Katolik, dogma Katolik. Tidak ada ajaran itu Yesus ajarkan. Mungkin Yvonne pernah mendengarkan dalam kitab Lukas bahwa Yesus pernah mengampuni seorang pesundal, nggak? Pernah dengar nggak kisah itu? Iyalah. Ya, Tahu ini kita saya. sedikit Saya hanya beda ingin ya. mengetahui dari sisi Islami gitu ya, seperti itu ya. Ya, saya ke Islam aja ya. Kita nggak usah pakai Bible, oke? Jadi intinya kalau di dalam Islam itu relevan dengan pengajaran Yesus, relevan dengan pengajaran Musa, relevan dengan pengajaran Abraham bahwa Lalu seseorang kalau itu kalau mengenai pernikahan bagaimana? apanya yang mau ditanya? Perceraian itu diizinkan kalau ada syaratnya, kalau ada alasannya gitu. Contohnya kalau seandainya seorang istri punya suami yang tidak taat kepada Allah, zalim, membuat dirinya teraniaya, dia bahkan
bisa menjadi wajib untuk bercerai karena dia dilarang untuk zolim terhadap dirinya sendiri. Jadi Islam itu melarang untuk zolim terhadap diri sendiri. Kalau di Kristen kan nggak boleh tuh, walaupun ditabok, ditampar kan. Kalau di Katolik ada pembatalan pernikahan, tapi kalau di Islam harus jelas alasannya, ada saksinya, ada buktinya, seperti itu. Suara saya kegedean. Nggak usah dibaca kok ini. Ivon fokus ke Uni aja, biar kita tuh enak. Karena kalau kita fokus ke netizen terpecah fokus kita nanti. Soalnya Uni pun kalau baca netizen susah Uni. Mereka tuh sering banget dibawa tuh Uni manis katanya. Terganggu nih kadang-kadang. Lanjut Ivon, Sister Ivon. Ya, oke Uni. Ivon, Ya, sini Uni ke saya aja. Mempunyai pelajaran tinggi nih rupanya. Oke. Enggak merendah aja, mau Uni ilmunya cuman sedikit. Cuman Uni Dari terlihat hukum, pinter kan? aja. Ah? Dari hukum kah atau dari Dari komunikasi. Oke. Terima kasih Uni dan semuanya. Lanjut lah Ivon, ini mau ditanya aja Tanya tentang Islam aja banyak-banyak Ivon, biar Uni dapat pahala banyak Capek-capek belajar Uni nggak ada yang nanya. Udah capek-capek aku belajar, nanya apa kayak poligami kayak apa kayak gitu, bidadari 72 Itu kayak yang saya tanyakan Nah, mengenai itu maksudnya poligami. perceraian. Karena kan Beda, kalau poligami sama perceraian beda. Ivon mau yang mana? Di Katolik itu kan nggak boleh tuh. Teman-teman izin bentar. Tolong teman-teman yang di bawah ya. Tolong ya, saya kalau ada orang Islam komentarnya body shaming kepada Ivon, saya nggak segan-segan blokir kalian di room ini loh. Saya woman support woman, walaupun beliau berbeda keyakinan dengan saya perempuan di perempuan. Kalian kebayang nggak kalau saya dikomal orang Kristen, saya dihina secara personal? Itu yang kalian mau? Beliau baik, beliau bertanya. Kalian yang merusak Islam pada akhirnya kalau kalian tuh nyerang fisik. Enggak. Beliau baik-baik ke sini. Beliau bertanya bagus-bagus. Beliau menghargai saya. Beliau respect dengan kita. Tolonglah, masa kayak gitu? Wah, Bunda Rahma. Ini kayak Sahrini ini, macam Sahrini saya lihat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda Rahma. Ini Sahrini Jarang nih, nggak boleh bukan Bunda Sahrini Rahma. dia. Mungkin. Seperti Sahrini saya lihat. Waduh. Assalamualaikum Bunda. Mana Ivon tadi? Dek, kok dia masih ada di akun, masih ada di Komal terlihatnya, tapi dia udah nggak ada. Turun sendiri nggak tahu. Nggak ada. Enggak, maksudnya- Uni turun sendiri dia. Oh, enggak di antrian Uni lihat dia ada di Nggak ada. urutan oh udah turunnya. Ya nggak ada. Ya jadi minta tolong lah teman-teman. Kita ini kan dakwah ya. Kita kan setahu saya kita ini kan berdakwah ya. Dakwah itu kan dari kata da'a. Da'a itu artinya kan mengajak. Assalamualaikum. Ya. Jadi kita tuh bersikap adil guys. Kalau saudara kita yang non muslim itu mereka tuh tidak menghujat, sekonyol apapun, seaneh apapun pertanyaan mereka tuh kita harus maklum gitu loh. Justru di situ kesabaran kita untuk menjawab, tapi kita kan juga nggak botol-botol banget. Kita tahu mana pertanyaan itu yang memang betul-betul dia salah paham, mana yang pertanyaan itu hanya untuk menyerang gitu. Dan kalau seandainya antum semua tuh kayak mengganggu mentalnya dengan komentar yang tidak bagus gitu tuh kayak akhirnya tuh kita menunjukkan Islam tuh dari sisi kita tuh buruk. Gitu kan? Ya, apa kalian memang mau tiap hari itu kita debatnya tuh debat keras terus berantem terus? Kan enak kita diskusi bagus-bagus, mereka bertanya saya menjawab. Itu yang dakwah Rasulullah itu kan ketika beliau sedang berdakwah itu kan beliau minta orang bertanya ke beliau. Ada yang mau bertanya. Karena nggak semua orang ketika saya kajian itu orang tuh dengerin, karena memberikan sesuatu yang tidak diinginkan belum tentu berharga, tapi ketika kita memberikan sesuatu yang diminta itu yang berharga. Makanya saya tuh lebih senang ditanya. Ketika saya ditanya, saya tahu apa yang harus dikasih. Tapi kalau saya kajian gitu-gitu aja kalian bosan nontonnya. Non muslim juga belum tentu mengerti. Jadi memang kita mengizinkan mereka naik ke sini itu dengan tenang untuk bertanya aja. Itu prioritas saya pribadi gitu loh. Tapi kalau teman-teman, karena ini perempuan loh, kebayang gak sih ibu kalian, adik kalian, sister kalian yang baik, tidak bermasalah, tidak menghujat, walaupun dalam hatinya menyimpan kebencian itu tidak urusan lah. Tiba-tiba kalian body shaming, itu nggak bagus.
Ya, sama-sama kita bersinergi lah, saling support untuk agar mulianya ini. Dan maaf ya, siapapun yang berdakwah untuk memuliakan dirinya sendiri itu munafik, teman-teman. Berdakwah itu untuk memuliakan agama Islam dan memuliakan Allah. Izinlah, ya, mungkin seperti itu. Ada Edi, silakan Bang Edi buka cam. Bang jalan open cam semua, jalan kehidupan. Open cam, open cam. Malam Kak Uni. Selamat malam Abang Edi. Makin lama makin ganteng aja aku tengok Bang Edi ini. Iya Kak Uni. Gimana kabar Kak Uni? Alhamdulillah sehat Bang Edi. Iya iya. Gimana Bang Edi? Kapan mualaf? Ini masalah ini Kak Uni. Belum apa. Belum mau meninggalkan makan babi. Aduh Masih Kak terenak. Uni. Masih terenak kali rasanya makan babi tuh. Aku tahu Kak Uni. Ya udah. Bang jalan kehidupan di mute dulu abangku ya, biar ndak noise, biar gantian bertanyanya. Teman-teman Kristenku ya, jika kalian santun di komal kami, tentu kami wajib santun kepada kalian. Jika kalian menghujat saya pribadi, itu ndak masalah bagi saya. Karena dikatai jelek sama orang jelek itu nggak masalah. Tetapi ketika kalian membawa syubhat, menyerang akidah kami, memfitnah, mencaci Allah, Nabi dan Quran kami, kucabuti bubun-bubunmu, kucabut, kutelanjangi agamamu. Iya, itu ya. Jadi gitu. Mantap Kak Uni. Aku harus bersikap adil. Nah, silakan Bang Edi Saputra Zaluku. 1001 pertanyaan malam ini. Terima kasih Kak Uni dikasih kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya ini Kak Uni. Boleh. Apakah orang yang sudah tidak ditemukan mayatnya, umpamanya contoh ya, hanyut di laut atau dimakan buaya, gimana ruhnya itu? Gimana apa dia masuk juga di surga, apa masuk neraka, mau gimana seperti orang itu Kak Uni? Yang seperti itu tidak ditemukan mayatnya. Yang ditanya ini jasadnya atau ruhnya? Iya jasadnya. Apa harus kita cari atau tidak perlu dicari? Itu aja. Ya, sebenarnya gini, hukum menguburkan jenazah itu masuknya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh minimal beberapa orang lah dalam sebuah daerah gitu. Dan prosesi pemakaman itu seharusnya dan semestinya, tapi la yukhalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan satu kaum melampaui dari kemampuan kaum tersebut. Kalau sudah diketahui ternyata ada orang yang meninggal dalam keadaan kecelakaan di laut, tidak perlu diwajibkan juga mencari jasad, karena jasad pada akhirnya akan menjadi tanah. Mau dia di udara kayak mau di laut, dimakan ikan kayak dimakan buaya kayak, tetap dia akan kembali ke tanah. Dan nanti apakah dia masuk surga atau masuk neraka itu tidak ada kaitannya dengan bagaimana nanti cara matinya, tetapi bagaimana amalannya gitu loh. Apakah dia dibangkitkan dalam keadaan amalan baiknya lebih banyak atau sebaliknya, itu yang menjadi asbab dia masuk neraka atau surga, bukan karena dia matinya seperti apa. Walaupun cerminan kematian itu cerminan bagaimana amalan seseorang. Maksudku kalau bunuh diri lagi Kak Uni, kalau minum racun atau gantung diri, Bunuh diri itu ya masuk neraka dia. Itu beda Pak Kak Uni ya. Beda. Ya. Terima kasih Kak Uni. Kenapa punya rencana membunuh diri? Kapan? Maksudku ada juga ya. Pernah saya kelihatan Kak Uni ya, saya kelihatan dulu ya. Oh enggak, kalau mau bunuh diri ku bilang minta tolong aja, kami bisa kok bantu gitu. Aku mau panjang umur lagi Kak Uni, biar. Buat apa Bang Edi panjang umur kalau nggak berguna buat peradaban Bang? Mending cepat aja ke surga papa, mati langsung masuk surga kan katanya di Kristen kan? Enggak, maksudku biar juga ada
orang yang menyerupai atau mengambillah macam mana sifat-sifat saya gitu maksudku. Sifat apa yang mau diambil dari abang? Senyumnya itu kau nih. Oh, senyumnya. Ngeri ya. Ngeri. Iya, iya, iya. Terkadang aku memang Murah senyum ini Umi, murah senyum dia ini si yang lama-lama aku takut juga, aku tertawan hatiku dengan senyum Bang Edin. Takut aku loh Bang, lama-lama. Jangan senyum lagi. Ah, Bunda. Ya, ya. Ngeri ya Bang ini loh. Memang agak lain senyum Bang ini ku tengok. Terus Bang gimana Bang? Lagi Bang, bertanya Bang. Jadi seperti tadi ya, berarti kalau orang bunuh diri berarti udah pasti di neraka itu kau nih ya. Ya, nih dalam riwayat aku bacakan dulu Al-Quran larangannya ya. Dalam surah An-Nisa 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan ditambah dengan riwayat hadis, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka ia akan disiksa dengan alat itu pada hari kiamat di neraka. Riwayat Muslim nomor 109, Imam Bukhari nomor 5778. Seperti itu. Iya. Jadi kalau seandainya dia dibunuh seseorang. Jadi kalau kita bicara tentang bukan Tuhanmu ya, lanjut. ya, kalau kita bicara orang yang dibunuh, kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, memang cara kematian itu bisa jadi representasi amalan, tetapi tetap seseorang itu masuk surga atau neraka itu tergantung amalannya, bukan bagaimana cara dia mati gitu loh. Amalannya, amalan solehnya. Oh ya kawannya. Kalau dia orang terzolimi, dia akan mendapatkan keuntungan nanti di yaumil hisab, karena dia akan diadili di yaumil hisab. Dia akan mendapatkan pahala kalau dia adalah orang yang soleh. Seperti itu abangku. Iya kawannya ya. Tergantung bagaimana cara dibunuh dan alasan dia dibunuh dan kenapa dia dibunuh tuh berpengaruh itu. Iya. Terima kasih kawannya. Ngeri. Sungguh nekat ngeri. Pakailah kacamata hitam sama topi. Jadi itu sudah cukup jelas ya. Jadi mau tanya lagi nih kau nih. Ini saya kasih data dalil tentang orang yang dibunuh ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154, jangan kamu katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Surah Ali Imran ayat 169, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu hidup di sisi Tuhan, mereka diberi rezeki. Menurut tafsir para ulama ini mencakup mereka yang dibunuh secara zalim, bukan hanya dalam perang. Dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang yang terbunuh akan datang pada hari kiamat dengan membawa darahnya dan berkata, ya Allah, tanyakan kepada orang ini mengapa ia membunuhku. Dia akan minta keadilan nanti. Pembalasan bagi para pembunuh ini ada dalam surah An-Nisa ayat 48. Jika dia musyrik dan belum bertobat masuk neraka. Jika ia muslim tapi pelaku dosa besar, tergantung rahmat dan keadilan Allah. Artinya bisa jadi dia dihukum dulu di neraka, kemudian diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia kafir tetap masuk neraka. Karena apa? Orang kafir mau membunuh nggak membunuh tetap masuk neraka. Bang Edi lah contohnya nanti jadi bahan bakar api neraka kecuali bertobat kepada Allah. Seperti itu. Iya. Terima kasih kawannya. Mengerikan ya. Ngeri. Betul. Acah ini ya. Acah. Lanjut. Biar ini Bang Leluhu, Bang Edi biar pikirkan dulu pertanyaan selanjutnya. Kita sapa yang lain dulu ya. Ada Bang Jalan. Nanti setelah Bang Jalan 3 pertanyaan pindah lagi ke Bang Edi ya. 3 pertanyaan gitu-gitu biar gantian gitu. Kasihan kita Bisa. abang kita ini. Mana tahu abang ini ingin ganti Tuhan kan? Di sini bisa Bang, ganti ban aja yang nggak bisa di sini. Ganti Tuhan bisa di sini. Ganti Tuhan, ganti keyakinan, ganti kelamin nggak boleh ya. Kalau ganti Tuhan kita bantuin caranya ya. Iya. Ngeri Bang Edi. Ngeri ya. Halo Bang Jalan. Jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Ya, selamat malam nih. Iya, selamat malam saudara. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat.
Oke. Abang agamanya apa? Muslim non Muslim? Ya, aku nih non muslim. Siap. Non Muslim berilmu, silakan edukasi publik dengan menjelaskan keyakinan kalian. Nanti kami tanggapi. Non Muslim yang merasa awam, silakan bertinyi siji. Bapak ini pendeta kayaknya, karena saya lihat fotonya sedang ada di mimbar ini. Mungkin Bapak kalau memang seorang pendeta, silakan kalau kita harap open cam dulu, biar nanti kita kalau ketemu di jalan, biar kami bisa tahu nih ini pendeta. Di Islam itu ketika berperang aja kami tidak boleh bunuh pendeta dan tidak boleh bunuh para rahib. Artinya kami diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang ditinggikan dalam agamanya. Oleh karena itu kiranya sudilah Bapak memperlihatkan wajah Bapak yang tampan itu, Boleh supaya kita diskusi dengan cara baik dan bil hikmah. Begitu saudara. boleh. Mantap. Ngeri Bapak. Ngeri. Kan mantap. Kan ganteng Bapak Wih, itu. ini baru mantap ini. Respect sama Pak Jalan Kehidupan. Terima kasih Pak. Insyaallah. Kalah Bang Edi Pak. Kalah Bang Ayo Edi. teman-teman di tap-tap layar, di share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun para apologet di atas, silahkan di follow. Di follow akun Kata Bible 06 karena ini akun ganti kita sementara. Akun besar kita lagi kena banned teman-teman. Terima kasih. Ngeri saudara. Ngeri. Ya lanjut silakan. Oke. Silakan Bapak. Boleh saya panggil Bapak pendeta? Mungkin panggil saja apa namanya, saya Jalan Kehidupan saja. Baiklah. Baiklah Bapak Jalan Kehidupan ya. Silakan. Karena saya punya feeling Anda adalah seseorang yang ditinggikan di kalangan jemaat dan saya pikir Anda adalah orang yang memahami tentang kekristenan. Mungkin Anda boleh mengangkat tema yang Anda ingin perbincangkan dengan saya atau bertanya tentang Islam atau menjelaskan keyakinan Anda. Silakan dipilih. Biar kita Mungkin mengkerucut. kedatangan, ya, pertama-tama dulu saya mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan Uni Rival ya. Boleh menaikkan saya atau memasukkan di room ibu saat ini. Gitu. Jadi mungkin bagi saya sih, dengan saya bertemu dengan ibu saat ini, saya tidak apa namanya, bukan masalah berdebat. Begitu. Bukan masalah berdebat, karena memang bukan di situ tabiat saya berdebat gitu nih. Paham. Nah. Saya maklum ya Pak. Iya, baik. Cuman satu hal aja yang saya minta dalam diskusi seperti ini nih, kita boleh bergantian ngomong begitu. Siap insya Allah. Mungkin sebelumnya saya tanggapi dulu. Gini, Bapak Pendeta yang terhormat, terima kasih sudah mampir di room Kata Bible 06, di mana pemilik Komal ini setahu saya membuat Komal ini untuk mengedukasi masyarakat tentang keyakinan, keimanan dalam ranah konteksnya kita berdiskusi untuk mentransfer knowledge dan untuk insight knowledge supaya kita tercerdaskan perkara keimanan. Dan kami umat Islam ini ada aturannya Pak. Dalam surah An-Nahl ayat 125 kami diperintahkan untuk bil hikmah, dengan cara hikmah. Tentulah kiranya salah satu cara yang bil hikmah adalah dengan diskusi dua arah yang teratur. Ada moderator, ada timer, ada tema. Kita izinkan hal itu. Cuman kalau Bapak ingin mendapatkan kesempatan berbicara dua arah dengan saya pribadi atau dengan teman-teman lainnya, saya izinkan Bapak berbicara. Tetapi mohon maaf, kita ada batasannya. Kita tidak mungkin mengizinkan Bapak yang mungkin sudah terbiasa di gereja berbicara tanpa ada yang membantah, tiba-tiba naik ke Komal diskusi, nanti kami hanya diizinkan mendengar. Tentu tidak bisa. Nanti kalau kita berdiskusi itu ada yang disebut dengan adu argumentasi atau pembuktian statement. Maka kalau Bapak siap bersama saya kali ini, kita heart to heart, bukan head to head ya. Baik. Heart to heart, dari hati ke hati berbicara. Saya akan meminta kepada host untuk memberikan kita waktu bicara 2 menit. Begini nih. Jadi dengan sistem yang Uni Rival sampaikan itu sudah jatuhnya nanti ke perdebatan. Akhirnya kita mencari kemenangan sendiri-sendiri
dan menjadi timbul rasa kebencian. Kenapa? Karena orang otomatis dia harus menang dalam menjelaskan segala sesuatu. Jadi Enggak lah, Bapak lagi ngomong sama orang Islam. kita tidak damai jadinya, gitu loh kakak. Ya jangan begitu Pak. Kak, Bapak lagi ngomong sama Uni Rifa. Bapak lagi Iya. bicara sama umat Islam. Umat Islam ini diskusi bukan perkara menang kalah. Bagi kami kalau kalian pengen menang, udah kalian menang aja, nggak apa-apa. Tapi kita bicara tentang perkara argumentasi Pak, ilmiah Pak. Ketika ada pertanyaan tentu harus ada jawaban. Ketika ada pernyataan tentu ada pembuktian. Itu namanya dialektika yang ilmiah. Nah, kalau Bapak misalkannya seorang pendeta terbiasa bicara di jemaatnya dan tidak ada bantahan, takutnya nanti Bapak praktekkan itu di sini dan itu tidak bisa berlaku di sini. Karena ketika Bapak berhadapan dengan kami umat Islam, kami yang mengkaji kitab Bapak, tentu ada kritikan-kritikan dari kami nanti atau pertanyaan-pertanyaan dari kami nanti. Jadi Bapak harus siap. Kalau Bapak tidak siap, kami tidak paksa kok. La ikraha fiddin Pak. Sedangkan dalam agama aja nggak ada paksaan, apalagi dialog. Jadi mungkin begini aja, Bapak baru pertama masuk ke Komal ini. Kami hanya memberikan sebuah aturan bahwa yang namanya dialog, yang namanya diskusi, itu ada yang namanya sanggahan, bantahan, argumentasi, pertanyaan, dan juga pernyataan. Itu adalah hal yang lumrah. Kalau Bapak siap, saya tunggu kesiapan Bapak untuk menghadapi saya, berhadapan secara damai, tenang, tidak perlu saling menang kalah, tapi dengan catatan jujur. Karena saya paling tidak suka dibohongin Pak. Iya betul. Benar katakan benar, salah katakan salah, tahu katakan tahu, nggak tahu katakan nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi nanti kita bisa bantah-bantahan dalam hal yang namanya debat kusir tadi. Nah, kalau Bapak siap, kita nggak usah prolog terlalu lama, kita bisa langsung angkat tema saja. Saya kasih Bapak waktu 2 menit, saya minta tolong sama host untuk kasih kita waktu 2 menit ketika bicara. Kalau Bapak mau, tapi kalau Bapak tidak mau ya tidak masalah. Cuman kalau Bapak minta izin untuk bicara seperti di gereja di sini, kita nggak bisa kasih. Bukan. Gini nih, kalau untuk seperti yang diarahkan Uni Rival, mungkin bukan seperti itu tujuan saya tadi. Karena saya mau mencoba dulu apakah saya dinaikkan atau tidak gitu. Nggak mungkin kami menaikkan Pak, insya Allah kami naikin kok. Gini, kalau seandainya nanti seperti itulah keinginan kakak kalau saya datang, ya mungkin kita ketemu kembali Hani. Bagaimana kira-kira? Siap. Persiapkan aja Pak, materinya Bapak yang mana. Mungkin untuk prolog kita, silakan Bapak sebutkan materinya dan silakan Bapak tentukan waktunya. Kita bertemu di Komal ini lagi. Mungkin Bapak follow akun Kata Bible 06, 03 dan 08. Kita bisa live di 3 akun itu. Bapak Bapak nanti follow akun saya juga. Jadi kita janjian nih. Kira-kira Bapak jalan lurus, jalan kehidupan. Kira-kira tema apa yang mau diangkat? Mungkin ini aja nanti nih yang saya mau coba Uni Rival berbicara tentang surga dengan keyakinan Anda. Dan saya juga berbicara tentang surga tentang keyakinan saya. Boleh? Siap. Kira-kira. Kapan kira-kira Bapak siap menghadapi saya? Boleh 2 hari lagi? Siap. Hari ini Rabu ya, Dek, Ya. Iqbal. Malam Monitor Hari Rabu, di Koma Kamis. mau di hari tanggal berapa itu? Tanggal berapa? 2 hari lagi. Ini tanggal 1 Dek. Besok tanggal 1 ya? Enggak, besok tanggal 31 kan? Hari Besok Jumat malam Sabtu berarti. Oh, enggak apa-apa, pakai akun ini enggak apa-apa. Pak, nanti masuk ke Ya, akun pakai ini, di follow akun ini, Pak. Iya malam Sabtu kakak. Ya, di follow akun ini Pak sekarang Pak. Bapak klik. Boleh dari jam 8 nih. Boleh. Jam 8 waktu Indonesia Barat berarti jam 10 waktu Ternate. Bapak diklik ujung logo dari akun ini. Ada ujungnya itu, Bapak klik, ada warna merah, Bapak tandai ikuti. Warna merah. Ada warna merah, ikuti Pak, follow, ikuti akunnya. Kita sudah teman nih, kita sudah teman. Belum, saya belum follow Bapak. Kita sudah Bapak teman. follow. Kita. Oh, gitu. Ibu aja. Oke. Kakak aja ya, Nanti alumni. saya DM Bapak ya. Oke, teman-teman, insya Iya, Allah boleh. kita akan diskusi 2 arah. Uni Rifa, diskusi santai, diskusi santun harapan kita ya. Bersama Benar. Bapak Saya Pendeta, setuju, Jalan saya setuju. Kehidupan. Dengan tema surga dalam 2 perspektif, Islam dan Kristen. Semoga dengan adanya diskusi nanti itu kita bisa mengedukasi publik dengan cara yang paling terbaik yang bisa kita sajikan di Komal ini, insya Allah. Seperti itu Bapak Jalan.
Kalau Bapak mungkin Boleh, mau boleh. prolog untuk tanya-tanya dulu mungkin tentang Islam boleh? Mungkin itu saja dulu perkenalan Uni Rifa. Siap, siap, siap. Apa? Kita Boleh bisa kan, Nih? continue nanti. Boleh dong. Asli Baik, orang mana baik, Bapak? Bapak pendeta asli orang mana? Kita biasalah nih orang Awaju nih. Oh, orang Nias. Orang kita Nias. Yo, Oh, yo mana iya, tuh iya, nih? Ya, Yo, siap, siap, siap. kawan-kawan. Ya, Oke. mudah-mudahan diskusi kita bisa continue ya. Maksudnya tidak hanya sekali ya. Soalnya kebanyakan pendeta yang diskusi sama saya itu kapok diskusi sama saya, Pak. Bukan nih, saya ini cari kawan, bukan cari lawan Mantap. nih. Ini dia teman Gimana? diskusi ya, Pak. Kita Oh, berteman cari dalam kawan. ini yang saya cari, Pak. Ini saya juga nyari Memang itu, Pak. bacalah profil saya itu nanti. Saya cari Mantap. kawan, bukan cari lawan. Siap. Saya Respect. bukan cari musuh, tetapi cari Respect, teman. Gitu nih. Insya Allah mudah-mudahan kita continue dalam berdiskusi dengan tema yang berbeda. Walaupun Baik, nanti mungkin suatu saat kita pernah panas diskusi, jangan bawa ke dalam lubuk hati ya Pak. Boleh, Nanti boleh, kita boleh. continue Thank you. nanti. Jangan lupa Thank you. Komal ini tetap di follow ya Pak. Bapak Boleh, boleh, hadir boleh. di Komal ini, insya Allah setiap malam kita live terus. Bapak Siap, boleh cuma Pak. bertanya saja, Bapak boleh pemateri, Bapak boleh jadi narasumber, Bapak boleh nanti Baik, mungkin berdiskusi baik, dengan baik. para apologet. Setuju kakakku. Siap. Baik. Oke Pak. Saya tuh, ya. Selamat malam nih. Selamat malam, sehat-sehat selalu Bapak. Salam kenal, salam toleransi. Amin, 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 amin. Pak, jalan kebenaran sedikit pesan Pak. Kalau ketemu dengan para debater Muslim yang agak keras ya hindarin aja Pak kalau gitu. Kalau memang mau bahas ilmu jangan bawa kepada perdebatan yang nggak penting gitu, yang pada olo-oloan, hujat-hujatan. Gitu aja Pak. Ya, polak-polak agamanya. Apolak-polak agamanya apa? Mengerti? Apolak-apolak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apolak-apolak agamanya apa? Agamanya apa ya? Agamanya apa? Apolak-apolak. Polak. Namanya apolak-apolak. Ya, Bang Edi buka cam lagi lah, biar senyum Bang Edi yang menggoda itu bisa dinikmati oleh janda-janda Kristus di bawah. Iya, 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 ke saudara-saudara. Rifa, ya. Aduh. Gimana tadi ya? Jangan ada musik itu, Bang Edi. Kita live di YouTube ini. Oh, musik. Oh, ini di tetangga pula ini ganggu musik. Karungkan dulu tetangganya dulu, karungkan dulu. Bakar rumah mereka dulu. Iya, iya, iya. Ngeri Bang Edi, ngeri. Ini kau ini ya, ya. Ngeri, saudara. Ya, lanjut. Gimana? Mau bertanya kepada siapa? Sebutkan nama apologetnya yang ingin ditanya, sebutkan namanya lalu ajukan pertanyaannya. Silakan Bapak Edi Saputra Zaluhu. Sama siapa ya? Saya bertanya ini. Banyak Terserah. kali ini Ya saudara tinggal yang di bawah pilih. ini. Ada si Iqbal, ada kata Bible, Bejo, Teuku, Bunda Rama, Mang Alam, apolak-apolak. Silakan, tanya aja. Oh, saya tanya sama Bunda Rama dulu ya. Nah, silakan. Kan asik gini tuh. Tapi Iya Bunda Rama, Bunda Rama monitor kayaknya Bunda lagi di Rama. luar itu. Lagi di luar Bunda Rama. ya, Gimana Bang Edi? Apa yang mau kita obrolkan malam ini Bang Edi? Gini, kita mau bahas Halo? agak macet-macet ini ya. Kenapa macet-macet Bang Edi? Halo? Wah, diajak Agak Yesus macet nih. gitu. Diazab Yesus Bang Edi nih. Nggak macet ini. lanjut. Gini Bang. Ah, Apakah ada juga namanya siksa di dalam kubur? Nah, ada Bang. tentang agama kita ada siksa kubur ya. Ada Bang. Dalam Islam ada yang namanya siksa kubur. Berapa lama itu Bang? Waktu itu siksa kubur tuh gini Bang Edi. Jadi siksa kubur dalam Islam itu kan azab yang diberikan kepada ruh, bukan kepada jasad. Jadi itu sebagian ulama mengatakan seperti itu kan. Jadi tidak semua juga umat muslim itu mendapatkan siksa di dalam kubur. Bang Edi mau nanya secara spesifik mengenai berapa lamanya atau bagaimana pertanyaannya?
Iya, sama siapa aja dia disiksa, siapa aja yang disiksa, berapa lama dia disiksa, itu aja. Waduh. Jadi Maksudnya kan, aku abang bilang tadi kan, nggak semua disiksa di dalam kubur, kan begitu. Saja yang disiksa dan berapa lama disiksa. Gitu. berapa lama dalam siksaan dalam kubur itu kan durasi berapa lama itu memang nggak ada disebutkan. Aku juga belum pernah ketemu dalil berapa lama kita disiksa di dalam kubur. Jadi waktu di dalam di alam barzah itu kan berbeda waktunya dengan kita di dunia. Jadi aku nggak tahu masalah berapa lama kita disiksa di dalam kubur itu. Nih, bantu Bang jawab Edi. nih, aku tambahin. Itu masing-masing beda ya. Itu- Masing-masing beda. Nggak sama dia. Kapan waktu dia meninggal, kapan waktu dia dibangkitkan, itu sampai waktu orang dibangkitkan semua nanti. Iya, sampai hari kiamat itu, kecuali orang-orang yang diampuni sama Allah, yang mendapatkan syafaat, orang-orang yang mati di jalan Allah, itu mereka tidak mendapatkan siksa kubur. Tetapi bagi orang-orang yang yang berdosa ya tetap mendapatkan siksa kubur sampai hari kebangkitan nanti. Dan juga aku tambahkan sedikit, sini Bang Teguh, yang disiksa itu nanti bukan cuman roh Bang Teguh. Kita disiksa itu lengkap dengan jasad kita itu, Jen. Bersama jasad kita. Jadi Ya itu Ya itu pandangan ulama ya. Ya, Ya memang ulama. pandangan ulama itu memang ada perbedaan karena itu sesuatu yang tidak eksplisit dijelaskan. Ada Sesuatu yang yang ulama mengatakan bahwa karena kan belum ada ulama yang mati terus bangkit kembali untuk menceritakan ya. Itu sesuatu yang harusnya tuh para ulama itu hanya bisa mentafsirkan kemudian dari dalil-dalil yang mereka temukan. Nah, ada yang mengatakan jasad dikarenakan ada dalil Rasulullah mendengarkan suara orang disiksa di alam kubur karena kencingnya tidak bersih seperti itu. Kemudian ada juga para ulama yang menekankan bahwa yang nanti ditimpa itu hukumannya adalah ruh. Terlepas daripada itu sebenarnya kami tidak bermasalah kalau tidak mengetahui hal itu. Tetapi yang penting kami ketahui bahwa nanti setelah kematian ada alam di mana kami mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di dunia, baik nanti yang disebut dengan alam barzah, alam kubur atau alam setelahnya. Itu yang penting kami ketahui untuk mempersiapkan diri Abang Edi. Bukan nanti bagaimana berapa lama disiksanya, karena itu setiap orang beda-beda. Kayak Bang Edi ini kalau saya prediksi kayaknya selama-lamanya dihukum, mau dikubur kayak mau di neraka kayak, soalnya emang udah kafir murakat gitu loh. Jadi pokoknya dari ujung kepala sampai kaki dihukum semua. Gigi-gigi Bang Edi pun bukan Bang Edi, pokoknya intinya kalau Bang Edi pokoknya bonyok lah pokoknya. Mantra buka, Yesus tepak. Sejak kapan Yesus mengaku Tuhan? Man nabiyuka, Paulus langsung ditampar Paulus. Aku nggak ada ngaku-ngaku nabi, aku cuma ngaku rasul aja. Karena berantem sama Paulus. Pokoknya Bang Edi nanti bonyok lah, karena Bang Edi kafir. Orang kafir tuh pokoknya dunia akhirat merana, hidup miskin, jelek pula, mati masuk neraka. Pokoknya nggak enak jadi kafir itu. Sok-sok pula bahagia lagi, ngaku-ngaku pula masuk surga. Pokoknya Bang Edi pokoknya menderita banget lah pokoknya. Pokoknya Bang Edi pokoknya aduh nggak tahu lah, aku tak bisa membayangkan Bang Edi matinya mengenaskan pula lagi. Aduh. Lanjut. Ya, kalau Kecuali ditanya bertobat. siapa-siapa Kecuali aja, bertobat. siapa aja orang yang mendapatkan siksa kubur, yang udah pasti orang-orang kafir udah pasti mendapatkan siksa kubur itu. Pertanyaannya, apakah orang Muslim juga ada yang mendapatkan siksa kubur? Ada, orang Muslim tetap ada juga. Orang-orang itu tadi udah dijelaskan Mauni tadi, orang yang tidak menjaga najis, orang-orang yang suka beradu domba, orang-orang pezina. Sabar Roberto ya. Itu mendapatkan siksa kubur. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan siksa kubur juga ada, orang-orang yang beramal soleh, orang yang bertobat sebelum matinya. Mungkin kayak Bang Edi selama ini nyembah anak orang, tiba-tiba bertobat, menerima Islam. Wah. Nah, itu tidak mendapatkan siksa kubur Bang Edi. Tapi nanti kalau nyembah lagi anak orang dapat lagi siksa kubur Bang Edi. Sampai Berhala, Bang, kiamat berhala. nanti Bang Edi. Berhala, benar. Tahu dia cuma berhala. Tapi kalau lamanya ya dijelaskan ya sampai akhir zaman nanti, sampai
Cuman itu yang masalah tadi itu aja yang ada perbedaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan roh, ada yang mengatakan jasad-jasadnya juga. Ya perbedaan lah, khilafiyah, dan kami tidak mesti harus tahu pasti itu. Yang penting pokoknya Bang Edi disiksa lah, karena Bang Edi kafir kecuali bertobat. Ya, makanya tobatlah cepat. Jangan sampai kena siksa kubur, Bang Edi. Bang Edi jangan. Lanjut. Poin-poin daripada siksa kubur itu Bang Edi adalah usia yang diberikan. Bang Edi diberikan akal pikiran dan diberikan ilmu. Itu dapat dari mana, digunakan untuk apa? Diberikan rezeki, dapat dari mana, digunakan untuk apa? Itu poin-poinnya. Maka ketika orang kafir tidak tahu bagaimana caranya mencari rezeki yang benar dan menyampaikan rezeki itu kepada yang layak, pada yang perlu untuk hidup ini, itu makanya pasti akan kena azab kubur. Kalau Islam yang paham tentang menjalankan usia dan amal perbuatannya dengan ilmu, maka dia tidak akan terkena azab kubur. Itu poin utamanya, Pak Edi. Ya pokoknya Bang Edi disiksa, di dunia disiksa, di akhirat disiksa, di kubur disiksa, ketemu pokoknya bonyok sudah. Gosong. Aku ikutlah. Aku ikut ibu kakak. Jangan di surga kami enak Bang Edi, nggak usah. Bang Edi masuk surganya Yesus saja membosankan itu. Cuman ada perang naga, ada pesundal, nyanyi aja. Surgamu adalah siksaan bagiku Bang Edi. Udah Bang Edi, makanya gini loh Bang Edi ya nih. Tadi saya bercanda, sekarang saya serius nih. Allah itu berkali-kali memberikan kesempatan kepada Fir'aun. Bahkan setan dan iblis itu sepanjang waktu penangguhannya itu kesempatan buat dia bertaubat kepada Allah. Tapi karena memang dia ingkar, Allah tahu kalau dia akan ingkar, maka memang dia tidak mau bertobat. Bang Edi diberikan malam ini tertidur, besok masih bisa mengeluarkan nafas dan menghirup udara gratis, masuk ke paru-parunya tidak tersumbat, diizinkan untuk mencari kebenaran terus. Alangkah sayangnya hidup yang singkat ini dibuang sia-sia dengan kebodohan yang panjang gitu loh. Hidup yang singkat ini dibuang sia-sia dengan kebodohan yang panjang. Berkali-kali bertanya, diberikan informasi, tak tertangkal dengan otak, tak tertangkal dengan hati, tak mampu dibantah, tak mampu disangkal, tapi masih ditolak karena keenaan makan babi, maka rugi sekali mengganti kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara Bang Edi. Dunia ini hanya sementara, yang pasti itu mati. Paling tinggi umur Bang Edi ya kalau saya lihat dari lubang hidungnya ya paling nggak lama lah. Ya paling enggaknya ya mungkin ya paling maksimal 10 tahun lah. Gini Kalau loh dari- kau nih. Enggak maksudnya insya Allah panjang lah biar cepat bekerja, biar ada kesempatan lama bertobat. Aku takut dia rasa sehat ya kan malam ini. Enggak, ya kan? enggak, Pagi enggak, tahu-tahu disuruh. enggak. Maksud aku lebih baik kita merasa mati cepat loh daripada merasa mati lama loh. Kalau kita merasa Jangan. mati cepat, kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Jadi Jangan nanti saya jadi korban perasaan kau nih. jangan gitu, Ahmad. Itu lain. Intinya Bang Edi, Bang Edi itu harus bersyukur setiap paginya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Masih diizinkan bertemu komal-komal seperti ini, masih diizinkan masuk-masuk, masih diizinkan bertanya, mendapatkan wawasan. Carilah pertanyaan yang betul-betul penting untuk dijawab. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang walaupun Bang Edi tahu atau tidak tahu nggak ada manfaatnya buat keyakinan itu gitu loh. Contoh kayak kenapa Nabi Muhammad bisa dikatakan Nabi? Kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci? Kenapa Tuhannya Uni bisa dikatakan Tuhan? Kenapa Uni tidak menjadi Kristen? Kenapa Iqbal tetap menjadi Islam? Itu alasan-alasan seperti itu nanti Bang Edi bisa pertimbangkan. Apakah masuk secara rasio atau masuk secara akal, masuk secara hati nurani? Itu yang akan menjadi asbab Bang Edi nanti tahu bahwa kami ini mengatakan agama Islam itu benar bukan karena kami Islam, tapi karena kami mampu membuktikan kebenaran Islam itu sendiri. Begitu Bang Edi.
Jadi buat apa bertanya azab kubur, berapa jumlah total bidadari nanti di samping kalau aku duduk di surga? Karena itu tak penting untuk diketahui dulu saat ini. Yang paling penting itu bagaimana cara membedakan nabi asli dan nabi palsu. Bagaimana cara membuktikan bahwa kitab ini suci. Bagaimana tutorial untuk bertemu dengan Tuhan menurut Yesus dan menurut Nabi Muhammad. Apakah ada sama atau apakah ada perbedaan? Apakah betul kitab Bang Edi ini suci? Apa jangan-jangan ini adalah kitab yang menyesatkan? Itu lebih penting buat Bang Edi ketahui. Bang Edi setiap kali masuk komal bertanya, asal bertanya aja, dan belum tentu juga jawaban itu menggetarkan hati, menggetarkan jiwa gitu loh, mengantarkan kepada kebenaran. Makanya lebih baik bertanya sesuatu yang memang butuh untuk dijawab agar Abang Edi tahu membedakan mana benar mana salah. Seperti itu abangku. Oh iya kau ini betul ya. Jadi Pertanyaan yang menambah keimanan lah, menambah keimanan Bang Edi. iya iya. Yang ini ya Kak Robe ini siapa nama yang bawa ini? Ya, kita sapa dulu Roberto. Bang Edi istirahat dulu, cari pertanyaan yang betul-betul bagus untuk Oke, siap. ilmu pengetahuan Bang Oke, Edi. Kak Robe. Apa kabar Kak Ubi? Sehat Bang Roberto, berkat Tuhan yang disembah Yesus, alhamdulillah. Doakan kami sekarang sudah ada di Kalimantan Selatan di Sungai Barito. Mungkinan- Sehat-sehat abangku. Kemungkinan kami tanggal 7 mungkin kami sudah mau alap satu keluarga. Insya Allah. Akan Amin. Jadi rupanya mau mualaf. iya, Berapa orang rencana yang mau mualaf? di keluarga saja, yang anak sama istri saja. Kenapa akhirnya memutuskan untuk mualaf? Karena orang tua angkat saya yang orang Tionghoa itu sudah memantapkan iman saya gitu. Karena benar-benar dari kitab dia itu bahwa Yesus itu bukanlah Yesus, namanya itu hanya untuk orang-orang Kristen. Saya itu sebenarnya itu adalah Nabi Isa itu. Saya baca Sirah Nabawiyah, ternyata itu benar-benar sangat menyentuh hatiku. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Apakah kepindahan ke mana ke Sungai Barito itu memang untuk sengaja mualaf? Iya, nanti kami juga akan direncanakan, nanti kami pindah di situ selamanya, mungkin sama orang tua angkat. Ada rumah nanti beli. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, ada progres bagus saya lihat akhir-akhir ini. Saya melihat ada sebuah fenomena yang cukup bagus, yaitu adanya para mu'alaf ini punya inisiatif untuk syahadatnya bukan di TikTok, teman-teman. Iya, Saya kami di tuh- masjid. Ya, ini teman-teman ya, saya itu justru sangat support para mu'alaf yang ingin mu'alaf itu mereka di wilayah tempat mereka tinggal, yaitu di masjid untuk mu'alaf. Kenapa? Bisa jadi ini membuktikan bahwa mereka itu bukan untuk eksistensi atau untuk koin di TikTok. Jadi ketika mereka sudah mu'alaf di luar sana dengan nanti ada sertifikat, nanti teman-teman misalkannya atau Bang Roberto misalkannya, misal ya, ingin lewat APII nanti mendapatkan apa itu namanya, sertifikatnya, itu juga bisa nanti menghubungi Bang Ardiansa nanti. Oh, iya, tapi di sini kami sudah diurus sama. Sudah diurus. Iya. Masya Allah. Ya, Rencananya nanti. luar biasa Bang Roberto. Itu Semoga yang bikin saya mantap itu, dia bilang begini ya, kamu cinta Yesus kan? Iya. Kamu kalah sama saya, kata dia bilang. Saya lebih cinta lagi sama Yesus. Iya kah? Ya, dibacakannya Yesus tidak makan babi. Yesus itu sujud di tanah. Artinya orang Islam itu kan kalau sembahyang itu kepalanya itu ibaratnya itu sujud. Iya, dan juga itu dia bilang dia tidak makan babi. Orang Muslim diharamkan makan babi. Dan juga itu apa namanya tuh, lupa lagi saya itu. Apa itu lagi Uni? Ada lagi itu. ya, banyak prosesi bersunat, Yesus bersunat, orang Islam bersunat. Dia menyembah cuman pada satu Tuhan, Tuhannya tidak berbentuk, tidak ada yang pernah mendengarkan suara Tuhannya, dan dia mengatakan bahwa Tuhannya berada di tempat yang tidak terjangkau dan tidak bisa dilihat. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu seesensi dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oh ya, mohon Bang Roberto nanti kalau mau mualaf jangan bilang-bilang Edis ya.
Tolong ya, Tidak, kasihan tidak kita ya. Ya kasihan kita, udah capek-capek dia live, dia nonton banyak tapi nggak ada yang murtad. Tolong jangan kasih tahu dia ya. Tidak, Kasihan dia kita. itu orang-orang yang bodoh itu. Dia Iya, menghancurkan. sudahlah. Iya, iya. Pokoknya jangan kasih tahu Edis. Teman-teman di bawah, tolong jangan kasih tahu Edis ya. Kasihan kita ya. Capek-capek orang Kristen itu loh, ya. Mereka udah capek kasih gift, kasih kolekte, nggak ada yang murtad ya. Tolong ya, Begini, jangan dikasih tahu ya. Ini mau tanya saja ini. Iya, iya, Kan Bang. masih ada seminggu lagi kan kita ke masjid itu kan mualaf kan. Cuman anak saya ini udah menangis-nangis, dia itu mengikuti keluarga angkatnya itu kan yang perempuan itu, minta belikan itu apa namanya itu Mukena. wah iya untuk sembahyang. Udah saya Belikan aja. belikan Sebenarnya pada dasarnya gini, Bang. Saran saya nih, boleh saran nggak? Bersahadat aja dulu dengan saksi beberapa orang, karena syahadat itu kalau perlu dipercepat, dan nanti prosesi untuk legalitasnya untuk dapat sertifikat baru nanti minggu depan. Jangan ditunda sampai minggu depan terus nggak ucapin syahadat, karena pada dasarnya ketika sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, mengingkari Yesus sebagai Tuhan itu udah Islam. Tapi untuk lebih afdolnya ucapkan dengan lisan dengan beberapa orang saksi, karena kita tidak tahu dalam seminggu ini apa yang terjadi. Apalagi ini kabar-kabarnya mau tsunami nih, Bang. Kan takut kita kan, kita nggak tahu nanti ini perang dunia ketiga nih lagi nih, Bang. Bentar lagi nih, tahu-tahu 2 hari yang akan datang tiba-tiba datang aja Rusia nanti tur katanya kan, hancur kita kan. Jadi ya syahadat aja dulu gitu. Ada saksi beberapa orang di dekat-dekat saya rumah gitu. langsung kasih tahu sama orang tua angkat ya. Ya, langsung syahadat aja, lafazkan kalam syahadat itu untuk dengan saksi beberapa orang supaya langsung terkoneksi dengan Islam gitu. Dan nanti pas hari Minggu itu nanti seminggu lagi tuh untuk apa aja itu formalitas aja gitu untuk dapat sertifikat gitu. Saya takut nanti abang selek biji durian malam ini nanti nggak ketemu besok pagi, dan kesian banget gitu kan, udah mau Islam tapi nggak ngucapin. Tidak. Kan saya takutnya gitu. Atau jangan-jangan abang malam ini mau beli rokok kemana gitu, ketemu kuyang, diangkut kuyang. Tidak, saya tidak pandai Kan di bro. Kalimantan. Tidak, Oh ya. dilarang. Ya intinya pokoknya kematian itu bisa menimpa siapa aja. Ya kan? Ya kan kita nggak tahu pas dia lagi jalan di Kalimantan Sungai Barito tiba-tiba ada kuyang, diangkut sama kuyang kan. Jadi Apa itu kasihan kuyang, gitu. Umi? Kuyang itu, Bang, kendaraan di Kalimantan kayaknya. Oh, Itu seperti itu abangku. Insya Allah langsung aja bersahadat bersama anak-anak dan keluarga yang mau bersahadat dengan saksi beberapa orang. Kemudian baru nanti lakukan di formalitas di masjid yang dimaksud, biar nggak ditunda-tunda. Ada beberapa hal yang nggak boleh ditunda, Bang. Pertama, menikah ketika sudah ada jodohnya. Kasihan deh lu jangan jomblo ya, bukan karena nggak ada jodoh ya. iya, iya. Dan yang kedua, sholat apabila telah datang waktunya. Yang ketiga, jenazah ketika sudah tiba. Dan kalau bisa itu tadi, Bang, udah punya niat syahadat, jangan ditunda-tunda, Bang. Kita Iya, nggak tahu, sudah Bang. ada niat, Abang sudah ada jalan niat. depan, ya takutnya Bang lewat pohon kelapa tiba-tiba jatuh kelapanya, Abang mati di situ kan kasihan. Iya, iya. Mm. Takut juga saya. Iya. Iya, Bang, jangan, Bang, kepleset. Kita kan nggak tahu, Bang, pas kepleset ingus ya kan, pas lagi buang ingus kepleset sendiri kan, jatuh kan bisa gitu. Mati ini kan caranya macam-macam, Bang. Iya, memang itu Iya. katanya kakak ini. Nanti kita Betul. kalau bisa itu bilang saya mau ngomong sama itu dulu sama. Mantap. Iya. Iya. mau Orang itu banyak yang katanya. mati, Bang. Bahkan ada yang diam-diam mati karena sering lihat wajah saya gitu, Bang. Kata dia, kalau mama juga mau langsung nanti kita bilang Iya, besok kalau insyaallah. katanya mama ya. Segerakan. Insyaallah Iya, iya. segerakan. Kami Amin. mau kasih tahu kepada saudara kami jangan membenci kami karena kami pindah agama ini bukan karena Hak benci dan kepada hak Anda, Bang. Di Indonesia ini kalau ada apa-apa tinggal lapor, Bang. Kalau ada yang memaksa Anda, lapor aja. keluargaku di Komal ini ada, ya sadarlah kalian yang kita sembah itu adalah manusia. Ya, terima Ada kasih, saudaranya Umi. kira-kira nonton di Terima sini, kasih Bang? semuanya. Kira-kira ada saudaranya nonton di sini kira-kira? Sepertinya ada lah. Soalnya dia ada DM, kenapa kamu di sini? Oh ya, buat saudara-saudara Bang Roberto ya, tidak perlu marah dan gelisah. Injili aja lagi kalaupun mampu. Yang pertama, yang kedua, justru Bang Roberto itu ketika menjadi Islam dia tidak meninggalkan Yesus, dia justru memuliakan Yesus. Karena di Islam Nabi Yeshua itu justru orang yang wajihan di dunia wal akhirah.
ya, dan orang yang dimuliakan, dan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak mati terkutuk di tiang salib sebagaimana yang Paulus katakan. Ya, jadi justru beliau ini memuliakan Yesus. Jadi kalau seandainya saudara-saudaranya Bang Roberto marah, tersakiti, ya tap-tap layar aja gitu ya, tap-tap layar aja gitu Bang Roberto. Suruh. Rencana sih mau ganti nama itu. Kata Siapa namanya? Udah dicari? Udah ada yang kasih? Udah ada ayah angkat kasih namanya Muhammad Apa Al-Fatih. Mantap, Muhammad Al-Fatih, bagus. Saya tidak tahu artinya, dia yang tahu. Kata dia bagus. Itu nama salah satu pahlawan di Islam itu. Apa pahlawan maksudnya? Pahlawan, salah satu orang yang dalam sejarah Islam Menaklukkan itu Konstantinopel. menaklukkan, ya. Beliau adalah salah satu orang yang luar adakah biasa. itu? Apakah kisahnya itu adakah? Orang hebat, orang cerdas itu, orang jenius. Ya, Nanti saya lihat di YouTube lah kalau ya, ada. silakan di Kalau di cross check. sini dia punya sinyal itu udah pun juga baru beli HP juga itu. Siap. Jalah lancar di sini Uni, mohon doanya kawan-kawan. Amin ya Allah, abangku bersama keluarga. Amin. Amin ya Allah, amin. Semoga dilancarkan abangku. Dipercepat aja sahadatnya, yang ditunda-tunda bang ya. Mohon maaf jika saya tidak bisa buka kamera karena mereka ya tahulah Uni sudah paham dengan saya. Siap. Ya, semoga dengan kemualafan Bang Roberto itu juga menjadi asbab dosa saya diampuni sama Allah. Walaupun saya selama ini kadang bercanda, kadang serius, kadang begadang, kadang tidurnya cepet. Dengan akhirnya Bang Roberto sadar betapa Islam itu adalah kebenaran. Semoga itu juga menjadi asbab dosa-dosa saya diampuni Allah. Seperti itu abangku. Juga Iqbal, juga teman-teman yang lain menjadi wasilah. Kemudian abang mengenal Islam. Ada itu, ada DM kan waktu berapa menit juga. Dia bilang, kamu janganlah naik, kamu mau cari koin. Saya tidak berapa koin itu, tidak. Saya tidak butuh koin, jangan kasih saya, tidak apa-apa, karena saya itu bukan pengemis. Berapa saya ada usaha sawit, saya ada usaha. Untuk apa itu? Saya tidak paham itu. Mereka ini mengejek saya, tidak apa-apa. Tidak masalah. Sedangkan siap-siap Bang Roberto. Siap abangku, semangat. Saudara-saudara semua ya, saya turun dulu. Semangat abangku, support Apa beliau saya teman-teman boleh, ya. Kalau belum Ya, Bang. muslim itu apakah boleh mengucapkan assalamualaikum? Tidak boleh lah ya kalian. Sebenarnya abang ucapkan saja kalam mulia itu dengan dibantu teman-teman dekat. Nanti abang sudah Islam, abang sudah percaya kepada Allah. Itu perkara lisan itu memang harus, memang karena itu kan perkara kesaksian supaya kami umat Islam ini bisa melakukan kewajiban kami kepada kalian orang-orang yang sudah legal, sudah terlihat zahirnya Islam gitu. Iya, Jadi karena saya boleh senang boleh Islam itu saja. karena Wah, begini Om. boleh. Karena tata Sudah krama, Islam masuk abang ini ke sebenarnya. rumah, Secara rohani abang sudah Islam. Iya, tiap masuk ke rumah orang itu mereka sangat sopan mengucapkan assalamualaikum gitu. Saya senang itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Ya. Maaf ya, saya turun ya, saudara. Insyaallah, subhanallah, akhirnya mualaf Bang Roberto ini, saudara. Sekeluarga teman-teman ya. Kemarin Bang Dul sekeluarga. Sekarang Bang Roberto sekeluarga. Aduh, jangan kasih tahu Edis. Yohanes tuh ada kan? Yohanes juga. Nggak tahu kalau Yohanes sekeluarga atau enggak. Wah, Keluarga sama Edi. istri anaknya. Gimana nih Edi nih? Edi diajab, dia dikubur di dunia, diajab, matinya mengenaskan. Nggak apa-apa Timpa, dia. duh parah Edi nih Yang Bang Edi. sengsara kalau di sini nih. Sengsara Bang Edi nih, duh Bang Edi, duh parah Bang Edi nih, Apa lagi kau nih ya? ngeri Bang Edi, ngeri. Keras aku di cepat-cepat aku ini ya. Janganlah cepat-cepat gitu ah. Ya lanjut Bang Edi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Cek tadi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awak teriak pula ya? Enggak matiin mic. Lanjut Bang Edi. Oke, Bang Tinku. Apa lagi? Apakah Bang Tinku di Al-Quran terdapat nama Abraham, nama Yakub, apalagi itu ya?
Ishak. Semua para nabi ada disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi berbeda, ada perbedaan pengucapan. Misalnya seperti di dalam Bible Abang itu kan namanya Abraham, di tempat kami itu Ibrahim. Di dalam Bible Abang itu kan namanya Musa kan Moses, di dalam kami itu Musa. Kemudian Nabi Yakub juga ada, Nabi Sulaiman ada, semua ada Bang. Cuman ada perbedaan karena ini kan menggunakan bahasa Arab. Kalau di dalam Bible Abang kan menggunakan bahasa Ibrani. Karena itu kan kitabnya orang Yahudi. Jadi bahasa aslinya kan bahasa Ibrani. Ada, semua ada. Bahkan kami di setiap sholat juga menyebutkan nama Abraham, nama Ibrahim. Ibrahim. Jadi karena Nabi Ibrahim itu Bang, dia punya agama enggak? Kalau di Al-Quran? Ya Muslim, semua para nabi itu Muslim Bang. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu orang Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang bertauhid. Jadi agamanya Abraham itu tauhid. Semua para nabi, jadi para nabi itu melanjutkan risalah kenabiannya. Jadi ajarannya sama dari satu ajaran. Suhuf dia namanya Ibrahim. Jadi ajaran dari Nabi Ibrahim itu ajaran tauhid, menyembah kepada satu Tuhan. Iya, maksud saya agama Islam dia dulu Bang, maksud saya. Iya Muslim, maka di dalam Al-Quran yang dikatakan begini, hari ini telah aku sempurnakan. Nah artinya kata sempurna itu bukan berarti membuat agama baru, tetapi agama itu dari awal itu udah Islam, tapi syariatnya belum sempurna, hukum-hukumnya itu belum lengkap. Maka disempurnakanlah di zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad diutus, maka syariat dari seluruh nabi-nabi itu lengkap di zamannya Nabi Muhammad. Gitu dia Bang. Ada hukum yang nggak ada dulu di zaman Nabi Muhammad ada. Ada hukum yang tidak berlaku lagi dulu kan di zamannya Musa. Hukum-hukum yang diberikan Allah kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada kaum-kaum Bani Israel saja. Nah ketika Nabi Muhammad diutus, nah hukumnya itu secara universal untuk seluruh umat manusia. Iya. Gitu dia Bang. Sama seperti Yesus juga, ketika Yesus diutus, dia diutus itu membawa mengembalikan Bani Israel itu dari ke jalan Tuhannya, orang-orang yang tersesat dari jalan Tuhan, dari orang-orang yang tersesat dari ajaran Torah yang sebenarnya. Maka diutuslah Nabi Isa atau Yesus ini untuk mengembalikan mereka ke jalan Tuhannya. Maka ada dalilnya di Bible Abang tuh, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah dia ngomong itu kepada orang Bani Israel. Maka dia bilang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya kan? Maka dia mengembalikan Bani Israel ini ke jalan Tuhannya. Maka dia bilang, akulah jalan. Bukan akulah Tuhan, akulah jalan. Kebenaran. Setiap nabi membawa kebenaran. Ya itu dia Bang. Nah ngeri Bang. Lanjut. Cukup jelas ya. Ini Bang Edi, pertanyaannya, kalau dikatakan semua para nabi itu Muslim, Bang Edi kira-kira ada bantahan apa? Sepertinya aku tidak bisa menyentuhnya. Tidak ada karena dibilang Abang Teuku tadi kan maksudnya dulu itu belum sempurna katanya tadi kan. Mungkin ya, dulu belum sempurna. Syariatnya belum sempurna. Itu masuk akal juga saya, memang menurut logika kan begitu. Ya. Iya, karena setiap para nabi kan memiliki syariatnya masing-masing dia Bang. perlu tahu ada yang namanya rukun Islam. Iya, ada rukun iman, rukun Islam ada. Ya, rukun Islam itu adalah apa-apa yang harus dijadikan sebagai dasar untuk orang berislam. Tapi ada rukun iman. Iya. Yang dikatakan orang beriman itu adalah yang percaya kepada Allah. Siapa Allah? Dalam semua pengajaran Nabi, dialah Sang Maha Pencipta yang menjadi sesembahan para nabi. Dan ada percaya kepada para nabi-nabi tadi. Dan percaya kepada kitab-kitab yang dibawakan para nabi, pengajaran para nabi. Percaya kepada takdir Allah. Percaya kepada hari akhir, hari kiamat nanti. Nah, semua ini
adalah pengajaran para nabi, diimani para nabi. Makanya semua para nabi itu muslim, Bang. Gampang kan, Bang? Imannya Islam. Dalilnya juga ada, kalau Bang Edi mau dalilnya nanti ya. Cuman aku belum bisa buka kamera. Tapi yang aku katakan tadi semua ada dalilnya. Nabi Ibrahim adalah seorang muslim, Nabi Musa muslim, Nabi Isa muslim. Semua ada dalilnya. Lanjut Bang Edi, ada yang nanya lagi? Kayak gitu enak kan pertanyaannya? Iya. Jadi kalau Nabi Isa berarti udah jelas ya, Islam ya, Muslim ya, Nabi Isa. Iya, muslim. Jadi, Dia juga bukan, Yesus juga bukan orang Yahudi, Bang. iya. Dari mana dia keturunan Yahudi sementara ibunya juga bukan dari keturunan Yahudi? Itu kan dari salah satu suku dari anak Nabi Yakub, Yehuda. Yakub, ya. Ya, Yehuda. Nah, Nabi Isa, Yesus ini juga bukan dari keturunan Yehuda. Ibunya kalau kita lihat dari Bible Abang sendiri itu dari keturunan Lewi. Sementara dia tidak ada ayah, karena garis keturunan Yahudi itu diambil dari garis keturunan ayah. Ya kan? Nah, Yesus ini tidak ada ayahnya. Artinya dia bukan Yahudi. Anak Yusuf. Anak Yusuf itu kan anggapan orang dia anak Yusuf, tapi kan bukan anak darahnya Yusuf dia. Kan nggak punya ayah dia. Nah, kenapa dia nggak? Makanya dia itu sebenarnya kalau kita mau kaji dia bukan juga Yahudi. Karena dia bukan tidak ada garis keturunan Yahuda. Yahuda itu kan Yahudi kan dari keturunan Yehuda. Ketika runtuhnya kerajaan Sulaiman, kemudian kerajaan itu menjadi terbagi Israel Utara sama Yehuda. Nah, orang Yehuda itu kan diinvasi oleh Babilonia. Nah, makanya orang itu dibuang ke Babel. Nah, disitulah pertama kali orang-orang Yehuda ini disebut Yudaisme. Apa itu Yudaisme? Keimanan orang-orang Yehuda. Itu pertama kali mereka menjadi agama, jadi disebut Yudaisme. Jadi agama Yahudi itu dari anak keturunan Yakub, itulah Yehuda. Itu Bang ya. Jadi sejarah nanti Abang belajar lagi sejarah Kristen. Kenapa bisa ada jadi Kristen? Berarti Itu ada lagi sejarahnya nanti kalau kita pelajari. beda lah ya sejarah Yesus sama Nabi Isa, udah beda ya. Sama lah Bang. Nabi Isa juga itu salah satu alasannya kenapa beliau diturunkan tanpa seorang ayah, agar dia tidak mewakili salah satu dari suku di Bani Israel. Jadi kalau dia dilahirkan dari suku Yehuda, seolah-olah dia mewakili suku Yehuda saja. Makanya dia nggak ada keturunannya, agar dia tidak mewakili salah satu dari suku dari Bani Israel itu. Jadi dia untuk Bani Israel secara keseluruhan. Bani Israel itu kan artinya anaknya Nabi Yakub. Betul nggak Bang kalau Nabi Isa nanti akan datang ke dunia ini? Betul, menjadi hakim yang adil nanti dari dunia. Yang bukan menjadi hakim itu maksudnya orang-orang yang mau masuk surga itu melalui dia, enggak, itu tetap dari Tuhan, dari Allah. Tetapi dia menjadi pemimpin nanti di akhir zaman itu, beliau menghapus jizyah, menghapus pajak, kemudian beliau membunuh babi, mematahkan salib. Maksudnya membunuh babi itu bukan dia kejar-kejar babi, enggak. Maksudnya dia dia juga nggak membawa hukum baru, dia menjadi umatnya Rasulullah di akhir zaman nanti. Maka ketika nanti beliau turun pada saat sholat dengan Imam Mahdi di akhir zaman nanti, beliau tidak menjadi imam, menjadi makmum dia. Karena beliau menjadi umatnya Nabi Muhammad nanti. Nah, sebelum turunnya Nabi Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, duluan keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Bang jangan salah-salah nih. Karena Al-Masih Ad-Dajjal ini nanti dia mengaku Tuhan juga di akhir zaman nanti. Nanti Abang pikir itu Yesus pula nanti enggak? Nanti Abang jadi ikut dia pula. Al-Masih Ad-Dajjal. Banyak kali itu. Iya. Itulah yang dibunuh sama Nabi Isa nanti. Maka ada dua Al-Masih yang akan hadir di akhir zaman nanti itu. Al-Masih Ad-Dajjal sama Al-Masih Isa putra Maryam. Satu penyesat, ya satu Nabi Isa. Iya, ngeri juga itu Bang. Ngeri Bang, makanya kami orang-orang Islam ini
Orang-orang Islam ini nggak akan mengikuti dia. Kenapa? Karena selama ini kami tahu Rabb kami itu bukan manusia, Tuhan kami itu bukan manusia. Nah, ada orang yang mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal ini nanti. Kenapa? Dia mengaku Tuhan. Jadi orang-orang selama ini menyembah manusia pasti bakal mengikuti dia, karena dia bermukjizat nanti di akhir zaman. Tangan kirinya apa neraka, tangan kanannya surga. Iya 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 iya. Ah, Biasa itu, Bang. luar biasa, ngeri itu nanti di akhir zaman. Jangan salah-salah. Lanjut ini. Ada Ya. mau disampaikan? Ya, ini aja baru dapat telepon dari salah satu ustadz kita, ustadz saya juga. Ada biasalah ya teman-teman ya, ini akan kita hadapi terus. Ada video orang-orang yang berada di satu komal itu seperti biasa, seperti logika yang kemarin-kemarin tuh mengadu domba saya dengan ustadz saya gitu. Alhamdulillahnya ya itulah, teman-teman tahu kalau saya seringnya di Komal Iqbal ya. Dia bilang ini menggibahi ustadz katanya. Padahal saya tahu saya beberapa hari ini saya intensnya di Komalnya Iqbal dan di Komalnya Greg. Teman-teman, itu yang akan kita hadapi ketika kita berbicara tentang agama dan ternyata ada orang-orang yang tersakiti dengan kebenaran yang kita sampaikan. Maka yang akan kita hadapi adalah fitnah, kebencian. Itu enggak masalah, itu hal yang biasa kita hadapi itu ya. Di barusan ustadz saya nelpon gitu, ada orang yang nggak dikenal akunnya mengadu domba dengan ustadz. Mudah-mudahan itu kita semua yang ada di sini ketika menghadapi itu kita dijaga oleh Allah supaya tidak terlibat dengan fitnah tersebut. Mungkin begitu. Lanjut Bang Edi, gimana Bang Edi? Maaf tadi nggak mendengarkan. Lanjut. Nggak apa-apa kau nih. Seru juga tadi sama Bang Tengku, tapi Iya, lanjut sama Bang Teguh. ya, Lanjut Bang Edi. lanjut, ya. Jadi kalau pada akhir zaman tadi yang abang bilang tadi ngeri juga itu. Udah dua nabi turun ya, Nabi Isa sama Nabi Isa apa itu tadi ya? Bukan nabi dia, Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi julukannya Nabi Isa dengan Dajjal ini sama, Al-Masih juga dia. Cuman dia satu Sama kayak Kristus kan penyesat. Bang Teguh? Sama kayak Kristus. Sama kayak Kristus. Kristus itu kan ada yang asli dan yang palsu kata Yesus. Ada yang palsu dan yang palsu. Kristus itu kan dari kata Mesias Bang Edi. Bahasa Mesias. Arabnya kan Masaha Al-Masih itu. Kan Iya, Yesus sudah Mesias. bilang akan ada Kristus palsu kan? Mungkin iya. Ada. Itulah. Betul. Itulah dia yang nanti datang di akhir zaman tuh mengaku Al-Masih, dia mengaku Tuhan dia nanti. Udah Orang-orang datang yang Bang Teguh. udah datang dia di Edis zamannya Kristus. Paulus sebenarnya udah datang. Enggak, zaman sekarang udah ada Edis Takjil Kristus. Mudah-mudahan ya. Kalau dia datang nanti saya udah nggak ada lagi di dunia ini. Udah ada Bang Mudah-mudahan. Edi. Edis Takjil Kristus udah ada. Pengikutnya 50K setiap malam. Bentar lagi disalib ya. Edis TV. Itu bukan Edis TV namanya. Edis Kristus. TK. Enggak, Edis TK. Edis Takjil Kristus. Mungkin Tinggal disalib dia itu. mungkin dia kan ada juga tujuannya tertentu, makanya tiap malam dia live kan begitu. Iya Bang Edi, seperti yang disampaikan Bang Teguh, telah muncul di antara kita Mesias palsu bernama Edis TK Takjil Kristus. Tapi gimana ya kau ini ya, itulah beda-beda memang prinsip seseorang ini. Kalau tadi sama semua kurasa udah aman dunia ini. Enggak juga lah, belum tentu. Lanjut tanya sama Bang Teguh lagi tuh, sama Bunda Rama nggak jadi nanya? Oh, Bunda Rama apa nggak sibuk dia ya? Oh, Bunda Rama? Nanya ke dia. Enggak, Bunda Rama mau ditanya. Oh, boleh, silakan Nah, Bang. silakan nanya Bunda Rama. Nanya apa? Nomor rekening? Boleh. Jangan lari ke nomor rekening Bunda. Nanya apa, Bang? Tidak mampu aku kalau nomor rekening. Ya? Ngeri. Ngeri ini Bunda. Ini Bunda, masukku gini nanya ini Bunda. Ketika masuk di dalam masjid laki-laki sama perempuan, apakah gabung mereka sholat di dalam masjid atau dipisahkan? Banyak kali O-nya.
Ya dipisah lah. Nggak boleh kita bersentuhan kalau bukan mahram ya. Laki-laki itu sapnya di depan, perempuan di belakang. Nggak bisa kita. Kalau di gereja kan gabung-gabung ya bang ya, Iya. saling sentuh. Kita Sama menjaga suami kesucian, kebersihan. gabung sama suami istri. Kalau sama istri orang ya kena kepak juga. Tapi Nggak kalau apa-apa lah. kursinya panjang, gabung-gabung tuh, bang. Itulah bang, Islam. Dan di masjid itu bang, nggak dipilih yang banyak perpuluhan depan, enggak. Semua sama. Jadi yang membedakan kita di mata Allah itu ya, di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Jadi bukan karena banyak bayar perpuluhan. Siapa yang ngurus itu? Berarti di masjid nggak ada uang persembahan gitu maksudnya ini bunda. Paling kalau Jumat, hari Jumat itu kan adalah, tapi bukan untuk pendeta, bukan untuk yang khotbah, bukan untuk ustadz, tapi untuk perawatan masjid, segala kebutuhan masjid. Ya paling nggak ada ketentuan sekian. Kalau mau ngasih 50.000 boleh, 20.000 boleh, 10.000 boleh. Bun, naik bun, assalamualaikum. Jadi nggak ada ketetapan. Di Kristen kan ada buah sulung lah, ada persembahan, apalah macam-macam. Ya. Jadi sekalipun dia hanya buruh, kalau dia yang paling cepat datang ke masjid, bang, dia boleh di depan. Nggak ada mesti yang orang kaya depan, miskin belakang, nggak ada. Walaupun dia presiden, kalau dia telat ya belakang dia, nggak bisa nang ngosor ke depan. Bener. Iya. Tapi harus apa dulu itu ya? Mencuci kaki dulu ya. Cuci kaki, cuci tangan. Berwudu namanya berwudu, bersuci. Nah, Nabi Isa Yesus bang, kalau ketika dia masuk ke bait suci, bait Allah, dia tuh membasuh kaki, melepaskan kasut, membasuh tangan, bersuci. Tapi caranya belum sesempurna syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Membasuh, melepaskan kasut. Nah, sekarang teman-teman Kristen masuk gereja pakai sendal, ya toh. Iya. Kalau kita lihat bajunya mereka itu kan baju panjang kayak Arab sana kan. Terus Bunda Maria pakai kerudung, itu kan itu orang-orang Islam pakai kerudung. Jadi mereka itu seperti yang disampaikan tadi Uni tuh ya, Muslim berserah diri. Di Taman Getsemani ketika Yesus sujud dan berdoa, itu di Matius kan, Yesus sujud dan berdoa, dia pasrah, berserah diri, karena dia bingung bagaimana lagi dia ini udah apa namanya, udah terkepung dia di Taman Getsemani kan. Akhirnya apa, dia pasrah. Dia berkata sama muridnya, tunggulah kamu di sini ya, berjaga-jaga, aku mau ke sana berdoa. Kemudian dia maju ke sana bersujud lalu berdoa, ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu, seandainya penyaliban ini bisa lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Itu kalau di Islam itu berserah diri. Muslim, arti berserah diri itu Muslim. Segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Terserah kehendakmu ya Allah. Akhirnya apa, dia ditolong, muncul malaikat kan memberinya kekuatan. Yesus makin ketakutan ketika melihat malaikat. Kemudian setelah itu apa kata Yesus? Dah, dia selesai berdoa, diajak kemudian murid-muridnya menemui tentara Roma dengan Lukas, si pengkhianat ini kan. Lukas tidak mengenali kan? Yuda. Setelah terjadi proses, ya? Yudas Iskariot. Yudas. Ya Allah. Gara-gara habis nonton Doti habis nonton Doti sama Bang Zuma, nonton bareng. Jadi lupa Yudas kok bilang Lukas. Iya, kami nonton bareng. Jumpa sama Bang Zuma. Ya saya sekampung kok, gimana Bang?
Oh, Bang Zuma ya. Sama-sama di sekolah. Bang Zuma banyak uangnya itu. Oh, ya sudah jadi artis. Iya. Jadi pemeran di film Doti. Wah, penuh tadi ini ya, bioskop rame. Nggak bisa Sampai jalan kita- Bang Zumadi, foto bersama, foto-foto ya. Sampaikanlah sama Bang Zuma, kirim salam Bang Edi Saputra. Ya, iya Bang. Nanti saya sampaikan. Tapi kamu udah pisah, udah masing-masing udah pulang ke rumah. Iya. Asal bunyi. Enggak lah. Berarti, Lanjutlah Bang Edi nanya-nanya lagi. Bunda ini udah Bentar dulu. Bentar, Ed. Ini ada tamu nih, Mr. Man. Halo bro. Oh, yang semalam ini mau belajar, Uni. Ya bro, gimana nih nyari Uniripa nih? Uniripa monitor nih. Assalamualaikum. Kayaknya Uni lagi nelpon itu. Oh ini monitor nih. Gak apa-apa, Mr. Man kalau mau belajar gak apa-apa, santai aja. Ya, Nggak ya. Oh, udah. Ada si Mr. Man nih nyari Uni nih. Oke, aku jadi pendengar setia aja dulu malam ini. Gak apa-apa bro, kalau mau ngobrol-ngobrol mau nanya-nanya gak masalah. Oh Santai aja. iya, iya. Bentar. Bentar Mau lagi. ngobrol, Oke, ngobrol-ngobrol sama aku ya. gak apa-apa. Ini Bentar. masih pakai ini dulu, pakai mukena dulu, ganti jilbab dulu ya. Sama aku gak apa-apa, ntar aku pasang sound card dulu. Dek, halo. Ya halo nih, monitor. Minta waktu 5 menit ya. Siapa namanya Jordi ya, Dek? Halo, assalamualaikum. Ini yang ya, Bang Ardi. Ya. Assalamualaikum. Loh, kok Salam. ini yang salah apa ya Bang Ardi ya Bang Ardi? Gimana Tes, gimana tes, Bang? tes. Apa yang doublingnya? Aku yang doublingnya. Gimana? Loh, aku kok nggak bisa open cam ya? Oh bisa. Gimana? Gak apa-apa. Lanjut. Silakan Pak dosen. Ada apa ini Uni? Aku nggak ngerti lah, aku baru masuk loh, serius. Di apa? Enggak, Di- mau belajar Islam dia, mau belajar Islam. Kan kemarin setelah validasi gagal kan, akhirnya berpikirlah saudara kita ini mungkin gitu loh. Dia pengen Oh, belajar lah Islam. ini yang kemarin aku tanya soal validasi itu ya? Iya, validasi. Iya, ingat. Iya, gimana? Aman. Turun dia, kenapa? Kenapa turun? Nah, Kenapa kok turun? enggak ngerti. Hal kali enggak ya? Coba dicek lagi, mungkin naik lagi dah. Ada signal. Naik lagi. Bisa jadi begitu, sinyal ya mungkin ya. Bang Bejo percaya nggak Bang Bejo? Kenapa? Kalau orang nggak punya sinyal, nggak bisa beli kuota, itu bisa masuk neraka loh. Percaya nggak? Loh, ya kalau dia masih Kristen, lagi dialog gini, signalnya hilang. Memang kehilangan dia jalan untuk benar itu. itulah makanya. Jadi kalau apa namanya teman-teman Kristen itu kita pas waktu dialog gitu kan lagi mencari kebenaran, terus teman-teman Kristen nggak punya kuota, bisa masuk neraka loh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya kuota. Setuju saya. Loh, Bang Edi Udah ada punya lagi kuota tuh. aja masih masuk neraka, Bang Ardi. Karena masih Iya. Kristen. Dia punya Itulah. kuota tuh. Lanjut. Iya. Oke, selamat malam Bang. Siapa namanya Abang ini semalam? Ardiansyah. Iya Bang. Oke, Gimana Bang? Oke, kita tanya seputar ya. Iya, silakan. Kita beralih karena udah validasi kan, berarti Enggak, kesimpulannya apa? Kesimpulannya valid Tanya-tanya. nggak? yang nggak valid karena yang validasi manusia Bang, bukan Tuhan. Jadi saya mau bertanya dulu, kita jauh-jauh Nggak valid ya? Ya, kita Ya intinya Bible nggak valid ya, sepakat ya? bukan Bible yang nggak valid, sama-sama nggak valid. Al-Quran pun nggak valid. Loh, Nggak valid. kok bisa Quran nggak valid? Ya, siapa yang validasi Al-Quran? Aku tanya sama Bang. Orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Nah, Benar nggak diberikan otoritas Tuhan sama? gimana? Benar nggak diberikan Tuhan otoritas sama? Oh benar.
Dalilnya dari mana itu? Tuh ada di Quran kok. Muhammadur Rasulullah surat Al-Fat ayat 29. Cediar. Ayo. Yang nulis kan manusia kan? Ya, tapi isinya itu firman Tuhan atau bukan? Yang nulis manusia, isinya. Oke, bagaimana pula dengan Jangan kemana-mana. Ya, Yang nulis memang manusia, santai. Yang nulis memang manusia. Isinya, saya tanya isinya sekarang. Isinya itu firman Tuhan atau karangan manusia? isinya firman Tuhan. Cediar, mantap. Mantap. Dan kisah-kisah Nabi Muhammad ya kan? Hah? Ya kan kisah Nabi Muhammad firman. Iya, tapi itu firman Tuhan semuanya. Itu firman Tuhan semua. Iya, firman Nggak Tuhan. ada kisah Nabi Muhammad di Al-Quran, Bang. Melalui kisah Nabi Muhammad. Kok nggak setuju abang bilang kisah Nabi Muhammad? Tapi kan Bang, gini bang, ya. cerita ibu. Iya, santai dulu bang. Di Al-Quran memang menceritakan kisah-kisah zaman-zaman Nabi juga dahulu itu dikisahkan oleh siapa? Saya tanya, dikisahkan oleh? Iya, dikisahkan oleh kitab itu. Hah? Dikisahkan oleh? Maksudnya bang, nabi-nabi dahulu Kisah nabi-nabi terdahulu diceritakan kembali oleh? Diceritakan kembali oleh Alkitab atau Al-Quran. Ya salam, kok Alkitab? Ini kita bahas Quran, Bang. Ini kita bahas Quran, bukan kitab. Ya kalau mau Alkitab atau Alkitab adalah Quran, oke. Tapi kan yang Anda maksud Alkitab kan bukan Quran, Bible kan? Yang Anda maksud? Oh iya, oke. Nah, ini bahas Quran nggak? Ini bahas Quran nggak sih? Diceritakan oleh Al-Quran, oke. Kok diceritakan oleh Al-Quran? Diceritakan kembali oleh Tuhan Allah. Oh, diceritakan oleh Tuhan Allah, oke. Melalui Nabi Muhammad. Melalui Ya, malaikat Jibril. Ya kok Mana sih? Lah, pembawa pesannya kan malaikat Jibril. Ya salam. Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Berarti Iya. perantaranya itu malaikat Jibril ya. Iya. Oke bang. Enggak, tunggu. Anda tadi mengatakan Quran nggak valid. Iya. Oke, Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad yang memvalidasi adalah Nabi Muhammad. Hafalan Nabi Muhammad divalidasi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah utusan Allah, diutus oleh Allah. Nabi Muhammad, Rasul utusan Allah, pembawa risalah. Gitu loh, manusia utusan Allah, pembawa risalah Nabi Muhammad. Ada nggak ayatnya yang memberikan otoritas itu? Dengerin dulu. Ada nggak ayatnya yang memberikan otoritas itu? Ada. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Ditulis kemudian oleh para sahabat Nabi. Penulisnya dapat legitimasi nggak? Dapat. Dari siapa? Dari penerima firman. Siapa itu? Nabi Muhammad. Punya nggak Nabi Muhammad otoritas? Punya. Otoritasnya Malaikat Jibril ya bang. Otoritasnya didapat dari siapa? Didapat dari Tuhan. Siapa Tuhan semesta alam? Allah Subhanahu wa taala. Pencipta langit Jadi dan bumi. masuk akal Nabi Muhammad memvalidasi. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad penerima wahyu. Masuk akal. Itu loh. Sekarang masuk akal nggak? Kitab tidak divalidasi tapi diimani. Masuk akal nggak? Ayo. Saya tanya sekarang. Masuk akal nggak? Kitab yang tidak pernah divalidasi terus disebut kitab suci, masuk akal nggak? Bukan soal validasinya, tapi Ini sekarang. Ya justru yang divalidasi ini isinya. Gitu loh. Masa sampulnya sih gimana sih? Oke, sekarang saya tanya. Pada saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis kitab Anda itu divalidasi nggak sama otoritas tertinggi Anda? Ini kan berbicara tadi kan. Jawab pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan lagi saya. ke Al-Quran bang. Kita Iya, bahas jawab Al-Quran dulu. Iya, santai Dek ya, santai ya Dek. Ya udah abang juga santai, nggak usah dulu santai. Begini Dek, dengerin dulu. Diskusi itu harus jujur. Ini meskipun pahit harus kau terima, memang kenyataannya begitu.
Saya nggak suka berdiskusi dengan orang, melayani orang lain, melayani orang. Ketika diskusi menyangkut agamanya dia nggak jujur, tapi ketika mau bertanya ke saya disuruh jujur. Saya nggak suka begitu, gitu loh. Jadi harus adil. Kalau Anda pengen saya jujur, Anda juga harus jujur, gitu loh. Bukan soal gitu bang, kan tadi saya mau beralih ke Bible, cuman abang bertanya kita Al-Quran dulu. Sekarang abang beralih lagi ke Anda kan bertanya ke saya tadi, Anda kan mengklaim ke saya bahwasanya sama kan, kitab kita sama kan, sama-sama nggak divalidasi. Loh, Quran kan nggak divalidasi. Loh, saya protes. Di mana Quran nggak divalidasi? Di mana Quran divalidasi? Diverifikasi. Saya ceritakan tadi sudah, saya jelaskan sudah. Sekarang saya tanya Bible. Bible divalidasi nggak oleh Yesus? Saya tanya. tidak divalidasi oleh Yesus. Kalau tidak divalidasi oleh Yesus, sekarang jujur, valid nggak kitab itu menurut Yesus? Jujur. Jangan saya nggak bisa jawab. Jangan mengatakan saya nggak bisa jawab, bang. Jangan, jujur. Masalahnya saya nggak bisa jawab. Nah itu. Tunggu bang. Bisa saya... Itu yang membuat kami umat Islam responnya terhadap Anda itu tidak bisa hormat. Itu tidak bisa hormat. Ketika Anda jujur, kami hormat. Oh, Anda jujur, baik bang. Begini saya, hormat saya ketika Anda jujur. Tapi ketika Anda mengatakan simple sekarang, kitab itu tidak divalidasi Yesus. Pertanyaannya, valid nggak menurut Yesus? Oke bang, saya nggak bisa jawab itu karena nggak bisa. Itu namanya Anda nggak mau jujur. Karena abang bilang menurut Yesus kan. Kita tanya Yesus pun sampai sekarang kan kita belum tahu Yesus kan. Yang mengatakan tidak pernah divalidasi Yesus, Anda atau saya? Yang sepakat tidak pernah divalidasi Yesus, Anda atau saya yang sepakat? Kan itu pertanyaan abang, bukan. Iya, pertanyaan saya. Anda sepakat nggak? Sepakat. Ya sudah. Berarti Anda mengatakan bahwa kitab itu tidak pernah divalidasi Yesus. Tapi saya nggak sepakat kalau misalnya abang tanya menurut Yesus. Emang kita bertemu Yesus, nah, kan? Loh, ada nggak keterangan dari Yesus di kitab Anda mengenai validasi? Ada nggak? Ada nggak? Di kitab Anda, kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, ada nggak Yesus memberikan validasinya tertulis? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, valid nggak? Enggak. Ya sudah, berarti nggak valid. Kenapa harus lama gitu loh? Kenapa harus lama seperti itu? Kenapa harus lama? Hal yang sepele, remeh-temeh ini harusnya dari awal sudah jujur. Oh iya bang, kalau tidak pernah divalidasi Yesus, ya berarti kesimpulannya tidak valid menurut Yesus. Karena tidak divalidasi Yesus. Simple, itu simple. Masih kita Al-Quran sekarang bisa kan bang? Kan. Oh silakan, mau tanya Quran. Saudara, ini Anda noise apa sekali, ini? Berisik noise sekali. men. Di mana, men? Berisik kali, Bang. Berisik. Lagi noise kau. Fokus lah. Kalau ngobrol lo, saudara, respect lah sama lawan bicara Anda ya. Kalau enggak kau turunkan. Silakan, men. Ya, jadi ini tak garis bawah ya teman-teman muslim di bawah, tak garis bawah ya. Saya garis bawahi. Saya tidak peduli mau ada orang masuk Islam kek, mau nggak masuk Islam kek, saya nggak ngurus. Hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas saya hanya menjelaskan, menjawab berdasarkan data-data yang memang pernah saya baca. Nggak mungkin kalau saya nggak pernah baca terus saya ngarang sendiri, mustahil, bukan cuma mustahil, gitu loh. Jadi saya nggak peduli si men ini mau masuk Islam kek, mau tetap kafir kek, bodoh amat. Yang penting saya berusaha untuk menjelaskan. Kok dia terima, alhamdulillah. Kok akalnya main, ya alhamdulillah. Kok akalnya tetap mampet, ya naudzubillah, urusan dia. Silakan Bang Men, dibuka mic-nya. Silakan, men. Ada yang komen di bawah gini, siapa tukang stempel untuk validasi? Haha, ngomong yang masuk akal host. Ini otaknya nggak pernah sekolah ini. Bodoh.
Yang namanya kitab suci itu harus divalidasi. Kalau nggak ada validatornya, terus dari mana kita tahu kalau itu benar itu loh? Itu Dia mikirnya harus stempel Bang Ibal. Bang Ibal, Ya enggak dia lah. mikirnya harus stempel. Iya, Validasi nggak itu harus stempel lah. stempelnya kucluk. botol. Berarti dia nggak Kita cuma butuh literasi. Kita cuma butuh literasi. valid itu apa kan? Valid itu apa gitu. Ada yang menguatkan kebenarannya kan gitu. Ada yang menjadi pembuktian kuat. Kau pikir camat? Kau pikir camat ini pakai stempel? Enggak, kenapa gini loh? Kenapa harus muncul orang-orang dengan SDM rendah kayak kalian? Kenapa harus ada gitu loh? Kenapa sih kok nggak lenyap aja, kenapa? Karena untuk ujian kami supaya kami sabar. Yes, monitor bang. Udah nggak, Iya. udah nggak berisik lagi. Iya, udah. Masuk. Silakan. Tanggapin Bang Ardi, silakan. Saya mau bertanya lagi kan tentang Al-Quran, boleh bang? Kita kan bicara Al-Quran sekarang, jadi kan orang abang kemarin bilang bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar, terus udah divalidasi gitu kan. Terus yang mau kutanya sekarang kan, kita kan hidup di dunia ini, tujuan kita nanti itu ke surga, udah kan bang? Jadi kita harus belajar tentang kebenaran firman Allah yang menciptakan langit dan bumi, oke? Ya, terus. Terus yang kutanya, coba berikan saya beberapa kisah-kisah di Al-Quran tentang baik itu kasih, baik itu tentang keselamatan kita nanti untuk menuju surga, bang. Oke, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan para guru saya menjawab pertanyaan daripada Mr. Man. Yang ditanya adalah ayat tentang kasih dan keselamatan, betul ya? Silakan Gurunda. Ya, baik. Tentang keselamatan, saya bukakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu yang dari neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Nih, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Ini ajaran kasih ini. Kasihnya di mana? Saya kasih tahu nanti. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kata Allah, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Oke, saya jawab sekarang. Kasih itu harus adil atau tidak? Saya tanya, Bang. Saya bangun paradigma berpikir Anda dulu secara sistematis. Saya suka sistematis. Jangan lompat-lompat. Ikuti saja pola yang saya bangun ini. Silakan. Kasih itu harus adil atau tidak? Ya, harus adil, bang. Harus Nggak adil. boleh sebelah, oke. Harus adil ya. Pertanyaan saya, kalau ada dua orang baik, kalau ada dua orang, yang satu baik, yang satu jahat, dengarkan baik-baik. Kalau ada dua orang, yang satu baik, yang satu jahat, kalau misal kedua-duanya ini dimasukkan ke dalam surga, adil nggak? Tidak, bang. Kecuali kalau yang jahat tadi udah bertobat, baru adil itu. Ya, oke. Ini ngomongkan jahat belum bertobat loh ya. Aku nggak ngomongkan sudah bertobat. Kalau sudah bertobat kan baik jadinya, bukan jahat lagi. Karena aku bilang juga kecuali, bang. Ada kata kecuali. Ya, oke. Saya ulang ya. Kalau kedua orang ini, yang satu baik, yang satu jahat, ini dimasukkan ke dalam surga, adil nggak? Tidak adil, bang. Nggak adil. Yang baik pasti protes, betul nggak? Loh, ya Tuhan, saya di dunia melakukan kebaikan.
Saya nggak korupsi, saya nggak makan uang rakyat, saya nggak makan yang haram, saya menaati perintahmu. Kau suruh sujud, saya sujud. Kau suruh sembah, saya sembah. Kok yang orang jahat ini, ya Tuhan, yang orang jahat tidak mengerjakan perintahmu, melanggar aturanmu. Kok tiba-tiba kami bareng di dalam surga ya Tuhan? Ini namanya nggak adil. Betul nggak? Betul nggak? Betul bang, betul. Betul, oke. Berarti saking kasihnya Tuhan terhadap makhluknya, maka Tuhan memberikan peringatan-peringatan sejak dini. Apa kata Tuhan? Kalau kau ikuti perintahku, kalau kau beriman kepadaku, kalau kau menyembahku, kau akan selamat dunia maupun akhirat. Tapi kalau kau melanggar perintahku, kalau kau tidak ikut perintahku, kau akan masuk neraka. Ini kasih bukan? Kasih bukan? Adil nggak ini? Adil nggak? Adil. Adil. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran kasih kepada kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara bertindak adil. Dengan cara bertindak adil. Tidak pernah mungkin ada yang namanya pakaian kotor langsung masuk ke almari. Betul nggak bang? Betul nggak? Disandarkan dengan pakaian-pakaian yang bersih dan wangi. Betul nggak? Betul nggak bang? Pingsan cuk. Oke bang. Dibuka aja mute-nya. Saya nggak respect kalau orang ditanya 1 kali 2 kali terus diem. Saya nggak respect sebenarnya. Itu. Oke, terus bang tentang keselamatan tadi bang, gimana? Udah saya jelaskan kan, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adenin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dibalas nggak sama Allah? Dibalas nggak? Dibalas nggak bang sama Allah? Sebenarnya masih banyak ya ayatnya ini. Saya hanya mencuplik sebagian loh. Dibalas nggak sama Allah? Dibalas nggak? Ya, pertanyaan saya, dibalas nggak sama Allah kalau berbuat baik? Dibalas nggak? Kalau berbuat baik dibalas. Dibalas dengan surga nggak? Iya. Kalau dibalas dengan surga artinya selamat atau tidak? Selamat bang. Selamat, luar biasa. Sudah saya jawab ya pertanyaannya. Kalau Anda nggak fokus, lebih baik Anda fokus dulu dengan kerjaan Anda. Saya ini bukan orang bodoh gitu loh. Saya nggak mau diskusi sama orang yang nggak fokus. Kalau memang niat Anda itu untuk berdiskusi, tinggalkan kerjaan yang lain, diem dulu. Kalau memang Anda masih ada kerjaan, kau tinggalkan komal ini. Mantap, bagus. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.